korupsi pada korupsi dan korupsi. Kasus korupsi impor. Korupsi bukan sekedar kejahatan biasa, dia adalah kejahatan luar biasa yang tak hanya menguras keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik, melemahkan sistem pemerintahan, dan mencederai rasa keadilan. Kini, tindak pidana korupsi semakin kompleks, semakin luar biasa, dan semakin sulit dibuktikan. Ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum untuk terus memperkuat kapasitas, memperbarui strategi, dan meneguhkan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Sehingga jelas, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu. Dan saya kasih peringatan ya, para birokrat, kalau masih ngotot mau mempermainkan anggaran, mengira bahwa kita bodoh semua, jangan kira saya tidak tahu. Bersihkan aparatmu semuanya itu. Jangan mencuri uang rakyat. serta jelas arahan Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak ST Burhanuddin dalam rapat teknis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025 menegaskan bahwa daerah, padahal saya katakan dengan teman-teman di daerah, bohong dan bohong besar kalau di daerah itu tidak ada korupsi. maka buku ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk menyediakan panduan praktis bagi aparat penegak hukum yang dimana di dalamnya disusun potensi kerawanan korupsi pada 31 satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, mulai dari tingkat kabupaten kota hingga level provinsi. Tidak sekedar berbicara, pada paparan teori, buku ini menguraikan berbagai studi kasus yang disusun secara sistematis dengan sudut pandang investigatif. Di dalamnya, pembaca akan menemukan pemaparan mengenai profil dan kewenangan SKPD, pola korupsi yang lazim terjadi, beserta titik rawan yang sering dimanfaatkan, hingga penjelasan mengenai struktur jejaring pelaku serta mekanisme operasional yang menopang tindak pidana tersebut. 1. Profil SKPD dan jenis kewenangannya, memaparkan ruang lingkup tugas, fungsi utama, serta posisi strategis dinas dalam sistem pemerintahan daerah. 2. Pola korupsi yang umum terjadi di sektor tersebut, menjelaskan jenis penyimpangan yang paling sering terjadi, titik rawan dan potensi celah hukum atau administratif. 3. Struktur jejaring pelaku dan mekanisme operasionalnya, mengurai peran antar aktor dalam praktek korupsi, relasi antar pejabat, serta pihak eksternal yang terlibat, misalnya rekanan legislatif konsultan. 4. Indikator awal atau red flag yang relevan, mengidentifikasi tanda-tanda awal yang dapat menjadi sinyal potensi penyimpangan yang khas di dinas tersebut. 5. Putusan hakim yang telah ingkrah terkait dinas tersebut, menampilkan presiden hukum, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagai bukti nyata pola korupsi yang terjadi dengan merujuk pada data putusan yang diambil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri atau Tipikor. 6. Langkah-langkah investigasi yang dapat dilakukan oleh APH, memberikan panduan taktis bagi penyidik dan auditor, mulai dari pelacakan aliran dana, pemeriksaan dokumen, hingga analisis peran dan motif pelaku. Pemetaan potensi kerawanan korupsi pada 31 satuan kerja perangkat daerah ini disusun sebagai panduan awal bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa, dalam memahami pola-pola umum tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten kota hingga level provinsi. Buku ini bertujuan membantu membentuk cara berpikir yang sistematis dan cara bertindak yang terarah dalam menangani perkara korupsi. Penting untuk ditegaskan bahwa panduan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup, jenis perkara, atau membatasi kreativitas dan inovasi jaksa dalam praktik penanganan perkara. Setiap kasus memiliki keunikan dan kompleksitas masing-masing yang menuntut pendekatan berbeda. Buku ini dibuat untuk kebutuhan internal Kejaksaan Republik Indonesia. Harapannya, panduan ini dapat digunakan secara bijak dan proporsional sesuai konteks lapangan, serta menjadi alat bantu yang mendukung proses pemberantasan korupsi yang efektif dan akuntabel. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna,
sehingga terbuka terhadap saran, koreksi, dan masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan di masa mendatang. Semakin banyak perspektif yang masuk, semakin baik kualitas panduan ini sebagai rujukan bersama. Sebagai insan beragama, penyusunan buku ini diniatkan sebagai bagian dari ibadah dalam upaya pemberantasan korupsi. Penulis menyadari bahwa buku ini juga memiliki kemungkinan untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, penulis berharap siapapun yang menjadikan buku ini sebagai landasan berpikir dan bekerja, hendaknya selalu meniatkannya sebagai ibadah, sehingga setiap langkah senantiasa diiringi kesadaran akan kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Semoga panduan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari langkah kecil yang berdampak besar dalam memperkuat integritas dan keadilan di negeri ini.